The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam seri webinar kita. Pada hari ini kita masih berbicara awal bulan ini ya. Kita membahas tentang mapping price action, yaitu kita mempetakan harga. Ya, selamat malam Pak Denny. Oke, jadi ini awal bulan ya. Jadi mapping kita selalu dimulai dengan awal bulan supaya kita bisa melihat lebih jelas arah harga yang bisa kita petakan, range harga untuk minggu ini khususnya ya, karena ini awal bulan ya. Oke, teman-teman semua, bagi yang belum melihat webinar ataupun seri Facebook Live, nanti dicek di fanpage kita ya, di Facebook ya. Atau untuk video-video lama bisa dicari di sini. Untuk minggu ini kita mapping, minggu depan kita melanjutkan Elliott Wave seri yang kedua, dan minggu ketiga kita live fairbook dengan title The Elder Triple Screen, salah satu strategi yang menurut saya sangat bagus apabila kita menerapkannya di dalam live thread kita, karena akan sangat membantu sekali. Oke, minggu keempat kita akan berbicara tentang candle momentum. Bagaimana sih yang dimaksud dengan candle momentum? Karena apabila kita mampu untuk menangkap signal dengan keluarnya candle momentum, maka kita bisa berselancar dengan tren ya. Karena itu adalah awal dari perjalanan harga. Untuk candle momentum pada minggu keempat bulan November, teman-teman nanti kalau ada gangguan suara, saya tolong diberitahu ya, karena di sini lagi hujan deras ini. Takutnya karena saya bukan di studio ya, di rumah ini. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis dari Forex Indonesia. Tanpa bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa trading forex ataupun produk finansial lainnya itu mengandung tingkat resiko yang tinggi. Sebelum melakukan perdagangan, sebaiknya memperhitungkan berapa toleransi dan rasio risk dan reward yang kita pertanggungkan dalam taruhan untuk membeli kemungkinan. Ingat bahwa di dalam perdagangan forex ataupun sejenisnya mengandung tingkat resiko yang harus kita kendalikan, karena risiko itu bersifat pasti. Sesuatu yang pasti harus kita kendalikan. Karena ini bisnis forex ataupun produk lainnya adalah bisnis psikologi, bukan hanya karena kita pandai beranalisa dalam teknis atau fundamental, tetapi kalau kita tidak memiliki psikologi dan emosi yang bisa dikontrol, maka itu tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Oke, jadi teknikal maupun fundamental itu hanya sekian persen ya. Mental itu yang paling penting dalam melakukan transaksi. Oke, rasio risk dan reward tolong diperhatikan. Oke, banyak orang yang mempertanggungkan risiko melebihi 3%. Oke, dan tidak terlalu serius memperhatikan manajemen risiko, itu sangat berbahaya. Apabila kita menerapkan rasio risiko hanya menggunakan 1% atau 2%, maka membutuhkan 70 kali transaksi baru menghabiskan akun kita hanya 50%. Jadi psikologi kita akan tetap terjaga. 70 kali trade itu adalah 70 kali tanpa ada untung ya. Itu berturut-turut itu loss 70 kali ya. Saya rasa tidak mungkin ya kita sampai 70 kali loss semua ya. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung ke topik kita. Mapping price ya. Hari ini mapping price analyze. Teman-teman sekalian, sebelum melakukan transaksi, ingat beberapa hal yang harus kita pastikan ya. Pastikan dulu trennya mau kemana.
tren naik, tren turun. Kalau dia tren naik, apabila terjadi koreksi pada area support, maka lakukanlah buy. Tetapi kalau tidak terjadi, maka lihat kondisinya. Oke. Kalau kondisinya biris, trennya, ketika harga koreksi kembali ke arah resisten, maka lakukan sell. Kalau tidak, ya bisa no trade atau mencari aset yang mendukung. Oke, kalau kondisinya sideways dan kita sebagai trend follower, ya harus tunggu breakout ya untuk memastikan arah harga. Perhatikan gelombang yang terbentuk, apakah gelombang pertama, lalu sideways atau ada koreksi, maka itu adalah kesempatan. Oke, tetapi kalau kita tipenya scalping, ya mungkin bisa dimanfaatkan di situ ya. Oke, tapi hati-hati ya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah mapping kita selalu berorientasi pada time frame besar, kemudian kita kerucutkan ke weekly, kemudian ke daily, dan ke H4. Di dalam tren yang terbentuk di forex itu 70% itu sideways. Oke, hanya 25-30% itu baru tren ya. Jadi kebanyakan sepanjang tahun ini sideways aja kebanyakannya. Jadi bisa dipastikan bahwa harga selalu bergerak antar range yang satu dengan range yang lain. Itulah kenapa kita harus melakukan pemappingan supaya kita mengetahui dengan pasti titik-titik krusial atau level harga krusial yang akan menjadi fokus perhatian kita. Oke, jadi itu yang kita lakukan. Baik teman-teman, ada usulan mau mapping apa kita hari ini? Karena ini free ya, bebas aja ya. Dan langsung mau tanya aja juga oke. Jadi ini sesi yang free, sesi yang tidak masuk ke dalam materi yang khusus, tetapi ini bersifat universal. Jadi boleh aja mau tanya apa aja boleh. Oke, analisa emas. Baik. Oke, kita lihat ke emas ya. Kita ke emas dulu. Oke, emas. Oke, yang menjadi satu pertanyaan ini adalah bulan November, berarti kita masih memiliki 2 bulan. Sedangkan pada bulan Desember trade sudah tidak terlalu ramai, likuiditas juga sudah mulai kurang. Sisa 2 bulan harga emas mau kemana ini? Kan ya, sisa 2 bulan harga emas mau kemana ini? Oke, kita mulai pemappingan. Kita mulai melakukan pemappingan. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari bulanan ya. Kita tampilan bulanan, saya ubah dulu chartnya. Oke. Inilah chart bulanan. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini sepanjang tahun ini sesudah mulai munculnya stimulus pada masa pandemi pada bulan Maret tahun lalu di sini harga emas sejak itulah mulai naik. Sebelum ada pandemi itu pada akhir tahun ini sideways ya. Ada 4 bulan terakhir, kuartal terakhir ini sideways pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun lalu kita lihat ini juga terjadi harga yang ranging meskipun volumenya lumayan besar di sini, tetapi November, Desember ranging di sini ya. Desember, November ini ranging, artinya harga yang turun kemudian dia tutupi kembali. Nah, apa yang kita harapkan dari pergerakan 2 bulan di sini? Oke, jadi kalau kita lihat secara range harga, semestinya bulan November dan bulan Desember itu juga akan terjadi ranging. Karena kalau teman-teman perhatikan, di bulan kuartal kedua, di bulan 4
56 juga terjadi ranging, artinya kenaikan harga sudah dibayar kembali. Nah, dari beberapa pergerakan harga, kita melihat di sini tidak ada kepastian dari investor untuk mempertaruhkan lebih banyak uang di aset ini. Oke, jadi harganya ranging di sini. Harga ranging di sini, artinya harga yang naik dibayar kembali. Artinya kan eh, ada ketidakpastian di sini, di mana orang lebih memilih aset yang jauh lebih beresiko pada waktu itu karena limpahan likuiditas yang banyak, terutama pada aset saham ataupun pada kripto ya. Jadi orang lebih cenderung ke sana. Nah, sedangkan pada emas kita melihat harga di puncak tahunan, dan kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah harga puncak rekor tahunan emas yang menjadi rekor tahun 2011 ini menjadi tingkat resisten. Tingkat resisten yang diperhitungkan. Sedangkan pada harga pembukaan tahunan tahun 2013 ini menjadi support. Oke, jadi saya balik ke historinya sebentar ya. Ini emas ini open tahunan. Jadi kalau teman-teman lihat secara tahunan akan ketemu candlenya kayak begitu deh. Kayak seperti ini ya. Sebentar. Oke, ini satu candle 1 tahun. Jadi teman-teman lihat di sini, inilah adalah harga start mulai turun. Oke, secara bulanan ya, start mulai turun. Ini adalah harga tertinggi. Nah, kalau teman-teman lihat secara tahunan, ini adalah candle momentum. Candle kecil membesar ya, kecil membesar. Ini adalah candle momentum. Tahun 2016, 2017, kecil membesar. Terjadi koreksi, akhirnya naik kembali. Nah, hal yang tidak terlalu mengagetkan kalau kita lihat dari dua candle ini juga candle momentum, artinya lanjutan arah. Jadi tahun ini merupakan tahun koreksi, ya, tahun koreksi. Jadi kebanyakan sideways dalam ruang harga yang harga tertinggi di sini dan harga level supply ketika mulai turun terjadi crashing ya, market yang crash di sini. Kalau kita tarik panjang, nah ini adalah range range sideways ya, range sideways ya yang kita lihat di sini. Oke, range sideways ya yang terjadi di sini. Nah, itu secara apa ya? Secara histori ya, secara kalau kita lihat merujuk pada data sejarahnya seperti itu. Jadi apa yang kita harapkan dari 2 bulan ini? Yang jelas ini adalah harga tidak akan signifikan naik karena kalau kita berkaca pada historinya di sini habis 2 candle momentum koreksi. Habis 2 candle tahunan momentum ini koreksi, gitu ya. Oke, jadi ini range transaksinya. Jadi untuk mencapai angka 2000 sepertinya saya bilang itu mustahil ya. Mustahil untuk tahun ini karena memang kalau kita perhatikan berita akhir-akhir ini memang tingkat inflasi yang menjadi tolak ukur dalam pergerakan harga emas ya. Jadi kalau inflasinya naik, biasanya emas tuh naik. Dan inflasi sekarang sedang naik. Tetapi kenapa emas tidak menguat? Nah, itu juga diimbangi dengan isu-isu dari bank sentral yang akan melepas atau mengurangi pelonggaran kuantitatif stimulus bantuan ya. Bailout juga akan mengurangi. Bahkan kita minggu lalu kita lihat dari bank sentralnya Kanada, mereka melepas semua bantuan stimulus untuk mendongkrak ekonomi karena ekonomi Kanada sudah mulai membaik. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, Bank Sentral itu mengatakan bahwa inflasi itu hanya bersifat sementara, tidak kekal. Itu pun dikarenakan karena ada kemacetan dari distribusi barang-barang, seperti pengiriman barang-barang yang tertahan di pelabuhan, tidak bisa dibongkar. Seandainya dibongkar pun masih mengalami kemacetan distribusi karena banyak supir truk yang tidak beraktivitas seperti biasanya karena mereka terhalang oleh lisensi, khususnya untuk Eropa. Mereka ketika terjadi Brexit dan pembatasan, lockdown segala macam, banyak supir truk yang tidak bekerja karena untuk mendapatkan lisensi itu mereka sangat sulit.
sehingga mengakibatkan efek domino yang bisa kita lihat, yaitu terjadinya krisis energi yang terjadi di Eropa maupun yang di Cina ya. Tapi kalau untuk Amerika sendiri, untuk krisis energi mereka malah surplus soal energi ya. Yang dikhawatirkan kan ini memasuki musim dingin ya, musim dingin. Jadi khusus untuk musim dingin Asia itu memang lebih dingin, sedangkan pada area Amerika Utara dan Kanada suhunya tuh lebih tidak terlalu dingin. Itu katanya ya, saya pun nggak kesana soalnya ya. Itu dari berita yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena Bank Sentral mengatakan bahwa inflasi itu hanya bersifat sementara, itu yang meredam harga emas untuk naik. Itu yang perlu kita catat karena mereka selalu mengiming-imingkan pasar bahwa kondisinya baik-baik saja. Inflasi yang terjadi saat ini itu hanya karena kemacetan. Dan kalau kami mencabut subsidi katakanlah seperti itu, yaitu bentuk pelonggaran stimulus, ya inflasi akan turun. Nah itu yang menjaga harga emas tetap kondisinya seperti ini. Oke, jadi para investor juga lama-lama berpindah ke aset yang lebih memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Oke, kita lihat sisa 2 bulan. Teman-teman bisa lihat di sini sisa 2 bulan. Dan ini adalah awal pergerakan tahun ini. Ini adalah awal pergerakan tahun ini, di mana pergerakan tahun ini sudah menjadi area resisten. Sedangkan harga terendahnya berada pada titik sini, ini adalah tingkat supportnya di 1678 dan di satu angka berapa di sini 19 ya 19. Dan sekarang kalau teman-teman cek ini harga tertahan di angka 18 terus, di angka 18 terus, nggak beranjak dari sini kok apa ya tidak terlalu tertahan di 18 terus. Tapi kalau kita perhatikan pada area di sini ada satu tingkat resisten yang teman-teman perlu dikhususkan untuk perhatikan pada area 1835 ini karena di sini terjadi 3 kali rejection. 3 kali rejection ini cukup kuat. Oke, cukup kuat. Jadi untuk sisa 2 bulan kita bisa buat mappingannya antara candle ini karena ini candlenya dominan sekali di sini. Candle merah ya. Jadi ini mappingan untuk bulan range transaksi emas bulan November dan bulan Desember. Nah, sekarang kita perkecil ruangnya. Ini adalah awal bulan. Oke, kita perkecil ruangnya. Ini sekarang berada di time frame weekly. Oke, saya kasih warna merah. Ini adalah range bulanannya ya. Kalau teman-teman cek ke weekly, di sini agak sedikit mengkhawatirkan karena harga tingginya swingnya ke bawah ya. Harga tingginya ini swingnya ke bawah. Harga tingginya swingnya ke bawah. Kemudian pada tingkat dasar kita juga mendapatkan swing harga yang meninggi. Artinya harga ini cenderung membentuk pola simetris. Kalau teman-teman lihat ya, cek weekly-nya seperti ini. Namun secara range harga untuk weekly kita memiliki tingkat rasio range pergerakannya di level ini, di candle putih ini ya. Di candle putih ini akan menjadi range weekly. Oh, sorry. Saya kasih warna kuning ya untuk range weekly ya. Jadi yang untuk bulanan ini saya kasih warna merah. Oke, saya tarik agak panjang sedikit. Oke. Oke, ini untuk range weekly ya, yang warna kuning ya. Kemudian kita larinya ke daily. Nah, di daily ini harga ini akan tertahan pada area di sini. Teman-teman bisa ngecek dari 2 candle ini. 2 candle daily ini adalah harga konsolidasi. Oke, harga konsolidasi. Jadi ini akan menahan harga. Dari 2 buah candle ini akan menahan harga karena ini adalah pola turun. Turun 1 hari, naik 2 hari, di hari keempatnya turun. Ini pola turun. Artinya kelanjutan penurunan harian di sini dilanjutkan pada penutupan bulan di sini, penutupan bulan di sini. Pola yang sama teman-teman bisa ngecek di sini seperti ini ya.
sebenarnya ini adalah riak harga ya. Ini riak harga, ini lanjutan. Kemudian ketika terjadi penurunan ke area sini, harga akan tertahan pada area di sini. Oke, karena ini adalah area kontraksi sebelum memutuskan harga akan ke atas. Ketika dia turun, maka dia akan mencari keseimbangan pada area kontraksi seperti itu. Oke, nah di sini juga pola yang sama. Di sini ada pola divergensi, yaitu candle yang keluar naik, kemudian dia makan balik melewati area equilibrium atau kontraksi yang saya bilang. Di sini mulai lagi karena tertahan pada area di sini, tertahan, harga balikkan lagi, ini terjadi ranging ya. Jadi ketika harga sampai di sini boleh ambil posisi turun, ketika harga sampai di sini boleh ambil posisi beli. Karena dia ranging antara kayak pin bar ya, kayak pinball, bukan pin bar. Kayak pinball ya, orang main pinball itu mantul sana, mantul sini ya. Jadi tiktokan di sini. Nah, ketika terjadi penjebolan pada area sini, hanya tertahan di candle yang sama, area kontraksi juga di sini, terutama tidak terlalu lama di sini ya. Akhirnya mantul lagi balik ke situ. Jadi kebanyakan lebih ranging di sini kalau kita perhatikan. Turun di sini, mantulnya di sini, tertahan di atas, turun pada level bawah, naik lagi, membentuk gelombang Elliott Wave yang akan kita bahas pada minggu depan. Oke. Nah, hal yang sama kalau kita perhatikan di sini ada 3 kelompok naik. Kemarin ada 3 kelompok turun, yaitu kelompok yang ini, kelompok yang ini ya, kelompok turunnya ini. Saya hanya lihat secara mata telanjang ya, ini satu kelompok turun, 2 kelompok turun, 3 kelompok turun. Oke, jadi 1, 2, 3 itu membentuk pola Elliott Wave. Nah, sedangkan pada posisi naik, kita juga melihat ini 3 kelompok naik. 3 kelompok naik, naik kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok terakhir. Oke, jadi idealnya, kalau untuk daily ya, idealnya memang harga semestinya secara teknis dia akan tutup satu gelombang yang terakhir seperti ini, jadi makan balik lagi yang nomor 3 kelompok ini ya. Jadi kalau secara mapping harusnya dia tutupnya seperti ini, supaya ada keseimbangan pada level 2 candle kecil ini. Kira-kira ya, seperti ini ya. Harusnya pada daerah sini. Oke, saya nggak save ini ya. Jadi ini weekly tadi, sorry, bentar. Saya buat ulang deh. Ini bulanan ya. Kita buat mappingan ini. Bulanan, ini weekly tadi. Tadi intermezzo aja ya untuk menambah pemahaman kita aja. Kita balik ke mappingnya. Oke, untuk mapping. Ya, ini gelombang terakhir ya yang naik kemarin ya. Ini sudah turun, tepat tidak sampai kandas di sini. Karena di sini ada tingkat support resisten pada area di sini. Kalau teman-teman cek di sini, ini adalah gelombang koreksi ripples. Jadi ini merupakan range toleransi ya. Di sini itu merupakan range toleransi. Artinya harga kemungkinan besar ini akan tertahan pada level harga di situ. Oke, pada level harga ini kemungkinan besar harga akan tertahan. Ya, itu yang kita lihat dari daily. Nah, sekarang kita cek ke 4 jam. 4 jam berarti kita merujuk pada apa yang terjadi pada minggu yang lalu ya. Minggu lalu kita hanya tinggal mencari area titik mulai turun dan titik mulai naik. Ini adalah 2 candle weekly yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita persempit aja. Ya, persempit ya. Jadi ini merupakan level pantulan. Level pantulan. Jadi kalau teman-teman tarik dari rasio
Fibonacci ini mestinya kurang lebih di daerah 50 dan 61 ini sudah mestinya ada kelanjutan dari pola turun ini. Harusnya ya, harusnya sudah seperti ini ya. Antara level 50 dan 61 ya. Jadi menurut saya ini cukup ideal untuk masuk di pada area sini. Karena ini kemungkinan harga akan tertahan. Nah, satu hal lagi, karena tadi kita berbicara tadi time frame besar, bahwa harga tertahan pada lantai bawah ini pada harga pembukaan tahunan. Nah, kalau teman-teman cek di sini, ini adalah pembukaan weekly. Candle ini adalah pembukaan weekly, karena menggenapkan candle weekly-nya ya. Jadi ini kurang lebih. Itu salah satu menjadi alasan kita mencari pola sell di sini. Pola pembalikannya ya, melanjutkan yang turun ini. Jadi nanti ditunggu aja apakah ada pola di sini pada time frame yang lebih kecil. Nah, pada bagian bawah yang mungkin membuat harga tertahan, seperti teman-teman cek di sini. Nah, sebenarnya ini lebih cenderung ranging. Kenapa saya bilang cenderung ranging? Karena harga minggu lalu tidak keluar dari harga tertinggi mingguan, juga tidak keluar dari harga terendah mingguan. Ya kan? Harga minggu lalu ini tidak keluar dari titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian minggu ini memiliki harga tinggi yang lebih rendah di sini dan harga rendah yang lebih rendah. Ya kan? Harga rendah yang lebih rendah. Ini sekarang harga sudah membalikkan 50% di daerah sekitar di sini di 4 jamnya. Oke. Koreksinya juga cukup lumayan 50% pada area di sini. Nah, sekarang kita cek ke time frame 1 jam. Ini lebih lebar lagi ya, 1 jam lagi kita cek. Ini mungkin terlalu silau ya. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini, ini banyak sekali overlapping pasar yang terjadi di sini pada daerah di sini. Sebelum dia naik dan sebelum dia turun, ini harga tertahan pada area di sini, kemudian di sini. Oke, ini yang membuat harga tertahan. Tetapi kalau kita gunakan secara trendline, mungkin teman-teman juga bisa tarik secara trendline. Ini saya sudah tarik tadi, tapi kalau saya ambil yang lebih panjang, posisinya seperti ini. Oke, jadi secara pola di sini sangat mendukung untuk penurunan tidak signifikan ya, tidak signifikan. Turun juga nggak kuat karena di sini juga akan jadi bumpernya ya, seperti yang kita bahas pada live Facebook itu. Ini akan menjadi bumper. Jadi ini pada support mingguan ya, kotak mingguan, mappingan mingguan ini kelihatan ya harganya itu macetnya luar biasa. Jadi ini akan menjadi bumper. Jadi kalau untuk mengharapkan untuk jebol ini perlu kekuatan besar. Seperti di sini, ini kan harganya ruwet sekali ya, macet ya. Sama nggak ada jauh beda dengan yang di sini pada titik ini yang saya buat ini. Jadi untuk melewati di sini, dia butuh tenaga besar, dorongan besar untuk masuk ke bawah. Ketika dia naik, dia juga mantul pada area di sini. Nah, hal yang serupa terjadi adalah bahwa harga itu akan merefleksikan dari kepentingan dan kebutuhan dari pasar. Oke, jadi pada area 50 dan 61 harusnya ini terjadi pemantulan. Jadi saya lebih 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 condong melihat bahwa emas ini cenderung lebih sideways daripada naik. Tetapi di dalam sideways itu ada tren ya, trennya tidak besar ya. Trennya tidak besar. Pada time frame yang lebih kecil itu bisa dimanfaatin karena dari minggu yang lalu saya udah, kalau teman-teman mengikuti channel channel di Telegram itu saya udah mulai buy sell aja kalau untuk emas ini. Karena ini lebih cocok buat scalping dengan kondisi seperti ini kan, karena dia ranging ya, kebanyakan ranging. Oke, kebanyakan lebih ranging. Jadi pada area sekitar 5061 kalau ada pola pembalikan ya why not untuk masuk pasar. Ya kan? Nah, oke, saya hapus ini ya supaya saya perbarui lagi. Ini secara bulan, secara 4 jam, saya melihat bahwa struktur yang di sini udah pecah nih. Oke, struktur ini udah pecah ke bawah. Dan dari kelompok 4 jam ya, tadi kita lihatnya kan agak besar ya. Di dalam tren 4 jam ini kalau kita kelompokkan ini kan ada 3 kelompok besar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini adalah kelompok pembeli. Kelompok turun di sini juga
3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, antara 3 yang turun sama 3 yang naik, ini 3 naik ini lebih tumpul. Dia mengisi pada 2 gelombang terakhir di sini. Yang 2 ini yang dia isi. Memang lazimnya seperti itu ya, lazimnya seperti itu. Kalau teman-teman melihat ada 3 candle, ada 3 candle, ada tinggal ini karena kita ini saya membicarakan tentang kelompok. Ini boleh dianggap saja dengan 3 buah candle. Nah, sekarang kita cari yang similar dengan 3 gerakan tersebut. Saya tidak usah terlalu apa. Katakanlah ini ya, anggap aja ini ya, 1, 2, dan 3. Nah, pada umumnya dia akan tutup ini, yang pertama. Oke, dia akan tutup yang pertama untuk melanjutkan yang selanjutnya. Berarti ini trennya kuat. Tetapi kalau dia koreksinya sampai 2 gelombang, berarti tren kenaikannya lebih terbatas karena kedalamannya sudah mencapai 61 misalnya di sini. Jadi kenaikannya nggak kuat. Tetapi kalau koreksinya cuma sedikit, hanya nutup yang satu, ini biasanya lanjutkan 3 gelombang kembali. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini juga kita lihat ini ada 3 kelompok, meskipun tidak dalam bentuk tren, tetapi dalam spike harga, juga kelihatan. 1, 2, 3, dan dia tutup ini. Tutup yang pertama dulu. Tapi kalau dia kuat, dia akan tutup yang nomor 2. Wah, di sini. Jadi satu kelompok turun, 2, 3, dia akan tutup nih. Nah, biasanya tren itu akan bergerak lambat. 1, 2, 3. Sideways. 1, koreksi dalam. 2, koreksi habis. Mulai turun dia. 3 kelompok besar. Nah, di dalam 3 kelompok besar ini, per satu kelompok juga ada 3 barisan di sini. 1, 2. Itu prinsip dari teori Elliott Wave ya. Cuma saya lihat secara candle dan secara kelompok. Jadi tidak saya gambar bentuk gelombangnya. Saya hanya melihat secara price action ya. Jadi lebih gampang penerapannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini 3 kelompok di sini, ini juga sudah turun, sudah semua nih turun. Dia bayar balik dan harusnya dia tutup yang nomor 2. Tapi nampaknya kurang sempurna tutupnya ya. Harusnya kira-kira di sini ya. Plus minusnya di situ. Jadi hemat saya ini lebih cenderung untuk kembali ke area di sini, permainannya dari candle ini. Dari atas ke bawah di sini. Agak jelimet ya gambarnya ya. Ya agak jelimet. Oke, jadi ini batasannya. Kalau saya buat seperti ini, batasannya dan di sini harusnya seperti ini sih. Oke, jadi range transaksi hari ini, besok, lusa berada pada area di sini. Jadi 1-2 hari ya di sini ya. Kalau 3-4 hari saya nggak tahu soalnya saya bukan peramal. Jadi kurang lebih berada pada kisaran di sini ya. Memang struktur yang terbangun memang struktur naik. Oke. Struktur yang terbangun memang struktur naik tetapi pecah di sini. Meskipun karena harga itu bersifat dinamis, tidak ada indikator atau alat ukur yang bersifat pasti, kita juga bisa melakukan revisi dari trendline seperti ini. Meskipun ini jebol, ini juga menjadi trendline selanjutnya. Karena trendline ini menggambarkan harga setara, harga 50%. Oke, harga 50%. Kalau trendline itu sama dengan 50% ya, teman-teman. Dia akan menjadi garis median biasanya. Ya, jadi kira-kira ruang harganya seperti itu. Jadi kalau terjadi penguatan ya dia harus melewati ini yang daily. Kalau hari ini tidak ada katalis, apalagi besok Aussie ya, ada RBA, kemudian ada Bank Sentralnya Inggris, kemudian ada FOMC. Ini emas ini bisa terjadi spike atas spike bawah ya. Jadi cukup berhati-hati di dalam transaksi emas. Cuma saya lihat banyak peluang emas itu bisa dimanfaatkan dengan scalping karena memang kalau kita lihat secara weekly ini kan ranging ya. Secara weekly ini ranging dan kita punya range weekly-nya high low-nya di sini.
Ini ranging ya, jadi bisa dimanfaatin di sini. Oke, bisa dimanfaatin. Saya sanksinya ini nutup tahun bisa begini soalnya. Saya sanksinya tutup tahun bisa seperti ini. Ini polanya ya. Cuma memang resistennya berapa ada pada titik di sini. Resistennya di sini. Resisten atas, resisten bawah, itu range-nya seperti itu. Karena di sini sudah beberapa kali bertahan. Jadi ini resisten ini merupakan level supply ya yang memang punya hubungan sebab akibat di mana harga mulai turun seperti ini di candle yang ini. Jadi fungsi dari pemetaan itu seperti itu. Start mulai turun, start mulai turun, start mulai turun. Dan pada bagian atas teman-teman bisa tambahkan di sini mana start mulai turunnya dari candle daily weekly ini di sini ya. Meskipun ada lewat-lewat sedikit ya nggak apa-apa. Oke. Jadi ini merupakan tingkat resisten. Jadi ini lebih cenderung sideways ya. Tadi siapa yang tanya? Saya lihat ini cenderung sideways. Jadi bisa dimanfaatkan dua arah. Bisa dimanfaatin dua arah. Untuk trading scalping atau intraday itu bisa dimanfaatkan dua arah. Oke. Ada pertanyaan lain tentang Mas yang perlu ditanyakan? Cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan? Oke. Kalau jelas, ada yang mau minta yang lain? Oke, jelas ya. Ada pair lain yang harus kita bahas? Oke, Mayor. Kita mulai dari Euro dulu ya. Nah, kita kalau dari fundamental Euro sendiri itu ini memang rata-rata inflasi yang paling tinggi saat ini di daerah kawasan Uni Eropa itu kalau kemarin kan Lagarde itu mengatakan bahwa tingkat inflasi kawasan Euro khususnya untuk Uni Eropa itu sekitar 3,4% rata-ratanya. Namun kenyataannya dari inflasi dari Italia, dari Jerman khususnya yang sebagai penggerak ekonomi terbesar dalam kawasan Euro itu inflasinya kalau nggak salah sekitar 4, sekian 5,9% kemarin tuh. Jadi sangat tinggi sekali. Kemudian diikuti oleh Spanyol yang 5,5%. Selebihnya untuk Perancis 2,9, Belanda 2,7 dan rata-rata di bawah 3. Jadi sangat mustahil bagi euro untuk saat ini untuk menguat tajam karena kemungkinan dengan faktor seperti itu apalagi dengan krisis energi dengan tingkat inflasi yang tinggi itu sepertinya akan membutuhkan waktu bagi bank sentral untuk menarik stimulusnya. Kalau dia membutuhkan waktu yang lebih untuk menarik stimulusnya dengan alasan untuk mendongkrak ekonomi, itu artinya ya suku bunganya belum akan naik dalam waktu dekat ya. Belum akan naik dalam waktu dekat. Tapi yang jelas saya lihat bahwa tahun ini adalah tahun sideways. Meskipun meskipun dari pola euro memang cenderung untuk turun ya. Kalau kita lihat ini apa ini? Kalau di euro apakah 1163 level yang baik untuk sell intraweek 1163 ya? Saya cek dulu ya. 1163, 1163. Oke, kita lihat. Saya sedikit apa ya euro, untuk euro ya khususnya. Ini kalau kita perhatikan bentuk dan polanya ini kan cenderung sideways ya, sideways tetapi tertekan.
Karena kalau kita perlihatkan secara struktur, di sini sudah break ya. Tingkat support di sini sudah break. Kemudian support yang di sini juga sudah break. Nah, ini support bulanan soalnya yang dia break. Support bulanan yang dia break, bukan support tahunan. Ini support bulanan yang dia break. Jadi kecenderungan turun itu lebih besar daripada naik. Ya, meskipun di sini membentuk gelombang ABC, gelombang koreksinya ya untuk euro. Ini gelombang koreksinya karena di sini kita lihat ini kan sudah ada kelompok naiknya sudah mencakup 3 kelompok naik, artinya 3 gelombang naik dan di sini membentuk pola ABC-nya ya, pola korektifnya di sini. Dan ini jatuhnya sudah kurang lebih di 50% ya. Kalau kita tarik Fibo ini sudah di 50% plus minus ya. Nah, untuk sisa 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Nah, khususnya untuk bulan ini, bulan November ya, bulan November. Kalau untuk 116 intraweek ya, ini saya udah kasih batasan ya. Ini merupakan tingkat resisten itu cukup apa ya, cukup potensial karena di sini resisten, ini support, ini juga resisten. Jadi memang daerah yang dikasih tahu seperti ini memang ya cukup potensial kalau harga naik kembali pada level ini. Ini sangat potensial karena ini jelas-jelas ini levelnya level seimbang ya. Seimbang mulai turun, tingkat supply mulai distribusi, ya kan? Di sini juga terjadi resisten. Tapi saya pikir di sini juga akan menjadi level yang penting pada area ini. Dicek aja nanti ya level-level ini antara nih high low ini karena ini udah mainnya ranging semua nih. Ya, mungkin kemarin sebagian orang dengan harapan yang sangat besar, ini posisinya dimakan oleh smart money sini pada area di sini. Dengan harapan harga akan naik terus. Ini kan bukannya udah breakout di sini. Ternyata dia cuma bikin 2 gelombang aja. Nah, ini tentu saja ada alasannya karena itu adalah support di sini, mantulnya support. Di sini, area di sini ya, support itu ini resisten. Kemudian kalau kita tarik secara trendline ini adalah sentuhan ketiga ya. Kalau kita tarik trendline ini sentuhan ketiga ya, plus minus ya. Jadi ini relatif beresiko kalau ambil posisi buy pada area di sini meskipun dia breakout karena di sini adalah tingkat support resisten yang kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita melihat bahwa euro ini membentuk double bottom. Double bottom ya. Dan terus terang aja teman-teman, ini candle besar ini bukan merupakan candle trend ya teman-teman. Jangan berasumsi bahwa ini candle trend ya. Candle trend tidak seperti ini. Dari tren yang teman-teman bisa cek, rata-rata tren itu membentuk gelombang. Dan lebih alot ya. Jarang ada yang drastis seperti ini. Oh, ini big player yang memulangkan posisi kemarin ya. Pulangkan sampai di sini supaya seimbang di sini. Dibalikkan lagi pada area di sini, big player. Dari sini ada kelebihan posisi ya. Tapi dia itu belum breakout di sini. Secara horizontal ya. Jadi dengan level ini berarti kurang lebih ini jatuhnya sekitar 61%. Kalau saya tidak salah. Oke, 60 50 oke lah, bisa untuk intraday untuk sell di sini sudah sangat valid. Tetapi ingat pada area di sini mungkin akan terjadi benturan ya. Karena ini juga support resisten. Jadi ini akan jadi historical. Nah di sini buyer mulai membentuk pola naik. Oke, kita tidak usah jauh larinya. Yang jelas di sini merupakan level keseimbangan ada candle ini. Oke. Untuk hari Senin dengan data yang sepi, sepertinya mungkin euro akan kesulitan untuk sampai ke level 61 ya. Karena kemarin turunnya lumayan gede sampai 150 pips. Jadi ini untuk membalikkan 61% itu mungkin terkesan lebih berat
untuk sebuah perjalanan awal seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk euro. Nah, untuk long termnya saya lebih dominan bahwa euro kemungkinan besar itu akan turun kembali pada area di sini. Mungkin di awal tahun ya, kalau misalnya pada bulan November atau pertemuan FOMC nanti bahwa Amerika akhirnya memutuskan untuk menarik stimulus ataupun apa namanya, menarik stimulus, ada kemungkinan bahwa euro akan mampir kembali ke level 61. Ya, kira-kira ya, saya buat kisarannya kurang lebih seperti ini. Oke, dan kalau secara pattern ini membentuk pola falling wedge ya, falling wedge. Falling wedge. Jadi ini tetap akan menjadi benturan karena ini merupakan neckline-nya. Saya lihat ini merupakan neckline. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah 3 kelompok naik, maka harapannya konsolidasi pada bulan November. Bulan November di sini kelihatannya tergantung sih bagaimana Bank Sentral nanti ngomongnya apa nanti ya. Tetapi kalau secara teknikal ya dominan kita lebih cenderung ambil posisi turun daripada naik. Ya, pada tingkat support di sini juga kelihatan di sini adalah tingkat support yang harus dipertimbangkan untuk teman-teman ya, untuk di daerah 11500 ya. Tetapi saya tidak memberikan tidak memberikan catatan untuk mengambil posisi long yang terlalu lama ya. Kalau misalnya ada kesempatan ambil posisi naik ya. Ini di catatan harga di 115 itu sudah harus menjadi satu peringatan bagi kita. Oke, di 115 nanti dicek ya di sini 115 mungkin ya harga akan ranging ya dalam minggu ini ya. Nunggu sampai hari Rabu harga masih akan ranging di sini karena pertemuan FOMC pada hari Rabu ya kalau nggak salah ya hari Rabu. Kalau secara teknikal kalau kita lihat ini harusnya ini polanya udah pola biris ya. Ini pola double top kemudian biasnya juga seperti ini. Ini semestinya semestinya ini tinggal penarikan stimulus saja. Ini harga naik ini karena uh, apa ya? Uh, Likuiditas yang sangat besar di pasar dengan dikucurkannya stimulus itu pasar kebanjiran modal di sini. Oke, itu yang membuatnya dia naik. Tapi kalau secara fundamental ini mestinya turun buat euro ya, turun buat euro. Oke. Nah, itu dari sudut pandang saya. Saya nggak tahu teman-teman lihatnya bagaimana. Namun kalau saya tambahkan sebuah catatan secara teknikal, teman-teman mungkin mendapatkan sedikit gambaran yang lebih jelas. Ini merupakan harga pembukaan tahunan tahun 2018. Ini start mulai terbentuk harga exhaust dan harga turun kembali. Ini pada tingkat di sini merupakan harga pembukaan tahunan. So, ini sangat dekat sekali dengan harga pembukaan tahunan. Artinya secara candlestick ya dari pola ini, teman-teman mungkin bisa lihat seperti ini. Saya lihat yearly-nya, teman-teman bisa cek seperti ini ya. Ini adalah candle tahunan. Ini polanya pola set B, ranging ya, ranging yang naik. Pada level di sini, harga di sini ini adalah harga open tahunan. Teman-teman bisa cek di sini. Ini kurang lebih di angka 1,2 ya. Oke. Kurang lebih di angka 1,2. Ini rata-rata harga support close tahunan, open tahunan, close tahunan, open tahunan. Dan ini memang kelebihan di sini. Dan harga ini balik lagi harusnya mendekati open tahunan yang ini. So, kalau dia terlalu kuat, misalnya terjadi pelemahan, harusnya ini masih menyisakan harga di sini. Oke, level di sini menyisakan harga di sini. Jadi pada level 1145
wah sangat wajar kalau dia terjadi benturan secara bulanan ya. Secara bulan sangat wajar sekali terjadi benturan di sini. Oke, jadi euro ada sisa 2 bulan. Ya, sama seperti yang lain, kalau kita cek secara candlestick, di mana 2 bulan itu berada? 2 bulan berada akan mendapatkan benturan. Kalau kita lihat candle ini, semestinya di sini akan menjadi area zona supply ya, zona supply dari bulanan. Dan untuk zona demand-nya kan pada posisi bawah ya. Tapi pada level ini kalau teman-teman bisa cek di sini, ini merupakan level supply. Level supply masa lalu yang saat ini yang menjadi zona keseimbangan. So untuk 2 bulan ini kemungkinan ya, ini saya hanya taksiran saya ini euro ini kemungkinan akan ranging karena ini merupakan area ranging di sini. Teman-teman perhatikan candle, ketika harga sudah mulai bentuk pola-pola seperti ini kebanyakan ranging, jarang ada trend ya. Jadi kemungkinan bulan November ini akan ranging, tapi bulan Desember ya bisa jadi candle besar. Oke, kita cek rata-rata dari candle November bulanan. Ini tahun lalu melanjutkan perjalanan. Ini November, Desember ranging sebenarnya karena dia tutup balik. Maksudnya hanya transaksi dalam range ya. Ini juga November, Desember ini ranging. Ini November, Desember ya bisa juga seperti ini jadinya ya. Kalau kita lihat dari dua candle ini bisa seperti ini ya untuk 2 bulan ini. Bisa seperti ini, dia bayar balik ke atas, nanti dia turun lagi. Tapi ya secara tren ini harusnya turun karena saya lihat ini secara trendline ini ya turun. Dan pada bagian bawah semestinya dia juga tertahan. Pada open tahunan di sini. Jadi ya ranging, menurut saya itu ranging. Tetapi untuk tahun depan ya bisa banyak hal yang terjadi pada tahun depan karena waktunya sudah tidak terlalu apa. Tapi dari strukturnya teman-teman ya kemungkinan juga tahun awal tahun ini bisa balik ke open tahunan yang ini. Gitu ya. Jadi ada dua stage harga di sini yang akan menahan penurunan euro. Jadi ada kemungkinan bolak-balik sini deh. Untuk intraday yang kita sebutkan tadi, ini sangat lemah sekali untuk euro, sangat lemah untuk naik ya, karena ini baru terjadi spike. Kalau sudah terjadi spike gini, nggak mungkin harga terus akan melanjutkan spike ke bawah lebih kencang. Biasanya seperti yang saya katakan bahwa ya tren itu hanya sekitar 30%, selebihnya ya kebanyakan sideways. Ini lebih banyak ranging. Tapi saya ini belakangan ini agak-agak sebel juga sama euro ya, karena range-nya sangat kecil sekali, nggak besar. Range-nya sangat kecil sekali. Oke, kira-kira hari ini baru berjalan 25 pips. Pada 2-3 hari yang lalu sebelum ada spike harga ini hanya yang ini cuma sekitar 100 pip. Yang turunnya ini baru sekitar 150 pip. Dan hari ini koreksinya 25 pips. Tidak signifikan besarnya. Oke. Jadi kemungkinan nih euro akan kembali ke harga opennya, harga open awalnya ya di sini ya. Kalau tidak ada pasar, ya bisa di sini ya. Tetapi kalau teman-teman mengambil 50 pips itu juga mungkin saja. Karena ini level psikologis di 16 ya, 116 ini level psikologis. Oke, level psikologis di 116. Jadi kalau ini adalah setengah kuartal, kalau dia masuk ke area 116 ya ada kemungkinan ke area sini. Iya, kenapa euro itu sedikit sekali karena euro itu kan mata uang tunggal ya. Mata uang tunggal yang dipakai oleh banyak negara. Berarti kepentingannya banyak sekali karena itu kan kawasan ya. Uni Eropa itu banyak
banyak kepentingannya di situ. Jadi sekian banyak, satu bank aja ngurus satu negara aja pusing sekali ya. BI aja pusing, apalagi SCB harus ngurus ngurus apa? Ngurus bank dari berbagai macam kepentingan dari negara-negara anggotanya. Jadi ya rumit, rumit ya. Ini rumit sekali. Sehingga ketika terjadi penguatan secara global, global dari kawasan Euro, dia menguat, ya kuat sekali. Ketika dia lemah, ya lemah sekali. Karena berdasarkan kelompok negara ya, bukan negara tunggal. Ketika dia lemah, betul-betul lemah, ya lemah sekali dia. Ketika dia kuat, kuat sekali. Tetapi ketika dalam kondisi biasa, cuma berapa pip aja lah. 25, 25, 25, 25, 25, 25. Untuk dapatkan spike ini kadang-kadang. Ini kadang-kadang. Ini yang bawa jalan itu cuma 75, 75, 75, 75, 75, 75, di bawah 100, 75, 100, ya begitu range-nya. Jadi kebanyakan orang menggunakan pair ini untuk robot trading ya. Karena kebanyakan sideways soalnya. Jadi orang banyak gunakan untuk trading robot biasanya. Oke, jadi untuk euro, perhatikan koreksinya ya. Perhatikan koreksinya karena secara struktur dia break di sini. Jadi 16 oke, punya potensi untuk ambil posisi ke bawah dan potensi di setengah kuartal di angka 11625 oke lah. Jadi kalau saja ya sekitar turun 75 kita lawan, 75 kita lawan tuh floatingnya nggak jauh lah kira-kira gitu. Dengan kondisi pasar saat ini ya. Dia naik 75 100 kita sell itu masih dapat lah. Ini naik 100 kita sell masih dapat lah. Ini naik 100 masih dapat lah. Kalau kita counter ya, karena ini masih ranging sekali. Oke, jadi floatingnya nggak usah takut takut lama-lama ya, kalau untuk euro ini karena range-nya kecil ya. Tapi jangan hajar dengan volume yang besar ya. Hajar dengan volume besar ini sangat riskan. Oke, oke ini adalah level yang cukup bagus dari pengamatan dari Mas Faiz di 11625 kurang lebih ya. Itu level yang bagus. Pada bagian bawah juga di angka 1575 ini level yang bagus. Dan 50 pips ke bawah ke level 15125. Dan level psikologi ada di 135. 115 sorry. Ini level psikologinya ya. Jadi probabilitas untuk intraday ya mungkin dari 16 bisa ke arah sini ya, 115. Oke, kita ke mana lagi? Wah, kalau selain mau gede ya, cerita gedenya ya. Nobel sebenarnya untuk gedenya sih banyak sih. Cara mata uang ya, mata uang eksotis besar, USD di ZAR, USD Meksiko, GBP NZD, GBP JPY, GPG AUD, AUD JPY itu ada mata uang cross rate dan eksotik yang rata-rata range-nya lumayan gede. Lumayan gede ya. Kita lihat aja ya. Ya lumayan gede tapi ya gede juga splitnya. Gede juga splitnya. Nah ini untuk USD ZAR ini bisa dicek deh, gede-gede semua. Ini satu hari ini 300, ini 270. Kalau dia sideways ya masih ada di atas 200, 250. Tapi ya worth it meskipun meskipun apa ya, meskipun
spreadnya lumayan gede sampai 10, kelihatan di sini 10, tapi ya worth it, pembayarannya worth it. Dan cara cara entry ya saya tidak menyarankan cara entry yang aneh-aneh pakai segala macam. Cukup teman-teman perhatikan breakout aja lah. Breakout, retest, buy. Itu aja. Kalau ini breakout, retest, buy, ya oke lah. Tidak menyesatkan lah ya. Kalau dari history data itu tidak menyesatkan lah. Oke, karena memang harga itu mainnya di range. Breakout, balik sell. Breakout, balik buy. Breakout, balik buy. Jadi kita lebih dasar hitungannya lebih jelas ya teman-teman. Dasar hitungannya lebih jelas. Dasar hitungannya lebih jelas. Saya sendiri nggak pakai yang aneh-aneh. Saya cukup cari support resisten 4 jam ya, 4 jam khususnya. Support resisten 4 jam seperti ini breakout ya saya tinggal cari potensi buy pada time frame yang lebih kecil, mungkin 15 menit saya bisa ngecek nanti. Kira-kira seperti itu. Kita ambil contohnya yang paling dekat lah ya. Misalnya dia breakout di sini. Oke, breakoutnya lumayan gede seperti ini. Ya udah, tak tungguin di sini. Di balok ini ditungguin. Saya nggak usah kejar harga. Ditungguin di cek nanti di 15 menit. Nah, ini kelihatan di 15 menit nih. Oke, nggak usah dikejar ya. Pasar forex mah tiap tahun ada, nggak usah dikejar ya. Udah breakout, wah, takut ketinggalan, nggak usah. Tunggu dia balik lagi. Nah, pasti ada kesempatan di sini. Oke, kelihatan kan polanya untuk buy dengan dengan metode yang sama tuh breakout tuh. Di 15 menit breakout balik lagi buy di situ. Jadi signalnya jelas. Time frame 4 jam breakout retest. Bagaimana kita mencari pola buy-nya? Lihat di 15 menit dengan pola yang sama, breakout retest. Cek di 15 menit. Oke, cek di 15 menit, pola yang sama di 4 jam breakout retest, di 15 menit breakout retest. Oke, jadi itu tidak menyesatkan. Oke, dengan pola yang sama, 15 menit breakout retest buy. Sesudah breakout terjadi pada 4 jam. Oke, jadi kamu akan selalu mendapatkan harga swing dengan resiko yang sangat terukur. Ketika breakout, nggak usah dikejar. Nggak usah dikejar. Oke, yang jualan di sini bukan cuma aset ini, masih banyak aset yang lain. Ini range-nya besar. Kalau nanti ngeceknya ke USD Meksiko itu juga pipsnya 6 pips lebih ya hari ini ya. Itu juga besar sekali. Ini breakout. Udah, nggak usah dikejar. Tunggu aja di 15 menit di sini. Oke, 15 menit. Kita lihat 15 menit. Oke, di sini kelihatan ya 15 menit. Oke, kalau dia di 15 menit tidak ada breakout, retest. Tapi teman-teman udah tahu nih di breakout nih. Ya, mungkin bisa masuknya di sini. Oke, kalau dia turun lagi, mantul lagi, tahankan. Prinsipnya 4 jam breakout. Apapun yang terjadi itu adalah potensi yang paling murah karena dia sudah memberikan kortingan 50% dari harga pasaran. Murah sekali di sini. Udah, baiklah. Polanya selalu begitu. Gak usah yang agak-agak aneh gitu ya. Kalau untuk emas saya kebanyakan trading justru banyak di time frame 5 menit ya untuk saat ini. Ini tuh saya kalau saya sudah masuk sell tadi tuh. Pada daerah di sini saya udah masuk sell. Ya saya nggak ambil banyak sih karena cuma 20 pip saya udah oke lah. Ini pola nih, pola sell ini. Tapi nanti mantul kembali sini boleh ambil posisi sell misalnya. Karena resikonya udah terukur sekali paling resikonya di sini. Ya kan?
Running peak-nya bisa sampai di sini. Oke. Cuma biasnya masih bias naik ya di time frame kecil karena orang oh ini retail semua nih mana ada yang gede. Nanti cukongnya masuk yang makan semua lagi nanti. Balik lagi nanti ke sini. Ada indikator yang bagus ya sebenarnya. Indikator yang bagus tapi teman-teman bisa bisa downloadnya sendiri ya. Itu coba cari sendiri ya, cari sendiri. Saya sebenarnya dilarang untuk kasih tahu informasi ini. Tapi nanti teman-teman cari ini ya. Eh, cari di sini ya. Saya di chat aja ya. Ini indikator ATS namanya ya. Eh, apa ya? ATS lah ya. Eh, ATS kayaknya. Modelnya kayak ini ya. Eh, three hole atau three sol ya. Seperti itulah. Nanti di browsing aja. Nanti indikatornya seperti ini. Nah, ini saya sering pakai buat itu. Buat scalping untuk emas. Oke, jadi dia ada kasih signal nih. Hijau, putih, buy. Merah, putih, sell. Ini kasih signalnya, tapi jangan dipercaya 100% ya. Karena dia menggunakan basic dari Heikenhashi. Cuma nanti ini Heikenhashi-nya bisa dihilangkan. Hilangkan, nanti diganti candle aja. Bentuk candlenya seperti ini, nanti diklik kanan untuk ambil propertinya, tapi ini hilang nanti harus lakukan lagi seperti ini. Oke. Nah, ini biasa saya manfaatkan untuk ambil 20 pip ya, 20 pip, tetapi mungkin saya lebih kadang-kadang saya pakai menjadi 5 menit malah. Saya gunakannya di 5 menit malahan. Ya, saya kebanyakan 5 menit, tapi ya basicnya tetap saya lihat uh, breakout, retest segala macam. Jadi nggak murni pakai pakai indikator ini. Masa kita taruhan sama indikator ini? Saya harus lihat benar nggak sih kira-kira begitu signal yang diberikannya. Untuk emas sih terbatas lah. Saya sih lebih cenderung ambil posisi turun daripada naik. Bukan karena terpengaruh apa ya? Bukan karena terpengaruh sama yang turun, bukan. Teman-teman lihat struktur ya. Ini kan harga yang sudah basi ya. Jadi hanya sebagai batasan harga aja buat kita. Ini kan harga yang sudah terjadi sudah basi. Yang lagi segar yang sekarang ini. Yang terjadinya kan yang sekarang ini. Jadi ini hanya untuk batas harga aja. Oke, ini hanya untuk batas harga aja. Jadi ini kan biasnya kan masih masih begini nih. Bias bias dari posisi harganya kan masih begini nih. Jadi zigzagnya naik nih. Tapi kan zigzag naik kan ada batasannya di mana nanti. Oke, ya tinggal dicari pola aja nanti. Kalau untuk scalping ya, saya sih dari tadi pagi saya scalping terus nih. Buy sell aja nih. Cuma nggak banyak. Cuma nggak banyak. eh saya lihatnya tuh malah saya gunakan gunakan 15 menit sebagai acuan trennya tadi tuh. Bisa seperti ini kan. Ya udah tahu nih mau buy dari di sini nih. Paling saya cek lagi di 5 menit paling ada pola nggak? Oh ya ada pola ini, ada 2 kali pola. Ya udah buy. TP nggak usah jauh, udah sini aja udah. Waktu dia breakout seperti ini kan, ya udah nanti ambil posisi sellnya di kisaran di sini. Karena ada breakout ke bawah kan. Udah daerah 50 61 udah sell di sini. Orang ngambilnya pendek-pendek 20 30 pip kok. Ini kan lumayan gede kan, ini sampai 30 pip nih. Oke. Nah, seperti ini juga juga breakout ke atas kan. Meskipun dia breakout ke bawah, kalau ada potensi untuk nge-buy seperti ini, karena mainnya tiktokan seperti ini kan. Sini, kalau ada pola seperti ini kelihatan nih pola momentum. Jadi udah kelihatan pola mau naiknya. Nah, di sinilah daerah-daerah yang murah dengan risiko terbatas di sini.
Oke lah, siap-siap. Oke, teman-teman, saya pikir cukup ya. Kayaknya sudah agak lelet sedikit. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kita sambung pada minggu depan tentang uh, Elliott Wave ya, seri yang kedua. Jadi ikuti terus seri webinarnya sampai kalian hatam lah, sampai bisa memahami dengan baik struktur harga, kepentingan harga. Ingat bahwa misalnya kalau saya scalpingnya di 5 menit, kepentingannya hanya bertemu dengan pemain 5 menit ya. Saya nggak ada urusan sama kepentingan 4 jam. Harus lihat ke 4 jam ke daily, enggak. Karena saya bertahan di pasar hanya hitungan 2 candle. Oke, saya cuma misalnya kalau saya entry-nya di 5 menit, saya cuma cari 2 candle ya, ingat ya. Misalnya saya lihat ini daerah batasan nih. 1 2 3. Misalnya saya buy, saya cuma butuh 2 candle. Saya tidak butuh sampai 10 candle. 2 candle karena kepentingan saya 5 menit. 5 menit 10 menit. Kalau saya masuk di sini, ingat kalau saya masuk di sini 2 candle tidak untung, berarti posisi saya bermasalah. Oke, posisi saya bermasalah. Misalnya teman-teman dapat candle momentum seperti ini, kecil membesar sell. Candle pertama untung, tapi candle kedua kembali lagi itu mungkin posisi saya bermasalah. Oke. Misalnya seperti ini kondisinya. Candle kecil membesar, saya masuk di sini. 2 candle saya harus untung. Kalau 2 candle nggak untung berarti posisi saya bermasalah. Saya sell di sini 2 candle nggak untung berarti posisi saya kemungkinan bermasalah. Jadi saya lebih fokus kepada 2 candle aja. Kalau saya tradingnya 1 jam, ya saya hanya butuh 2 jam. Misalnya ya, saya mengambil contoh, misalnya teman-teman dapat posisi sell di sini. Contoh ya, 2 candle harus untung. Kalau 2 candle nggak untung berarti posisi saya bermasalah. Atau saya mendapatkan posisi sell di sini. Saya sell di sini 2 jam ini belum untung, berarti posisi saya bermasalah. Kemungkinan harga akan sideways atau malah berbalik arah. Itu yang saya sebut dengan bermasalah, sehingga posisi itu tidak akan berlama-lama saya tahan. 2 jam nggak untung ya udah keluar dengan posisi rugi, tunggu lagi. Nggak usah ditunggu terlalu lama, karena kepentingan saya kan 2 jam. Oke, misalnya ini dapat candle momentum kecil membesar, saya buy ini 2 jam mutlak harus untung. Kalau nggak untung berarti saya bermasalah posisinya. Oke ya, misalnya di sini 2 candle sewarna merah-merah, candle momentum, saya sell harus 2 candle untung. Kalau nggak untung, saya cabut ini, nggak bisa ditahan. Oke, itu prinsipnya ya, prinsip saya. Karena kalau kita entry, katakanlah ini meskipun candle 15 menit, tapi saya bacain sebagai candle harian, saya anggap ini candle harian, misalnya ceritanya ya, ini cerita aja. Saya misalnya ambil posisi ini, 2 candle berikutnya nggak untung, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang menahan posisi untung saya. Tek, 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 tek di sini. Oke, itulah price action. Jadi secara visual kamu bisa menangkap harga dengan lebih cepat. Indikator yang paling penting adalah kejelian mata. Oke, indikator yang paling baik itu kejelian mata. Oke, sampai jumpa pada minggu depan. Analisa bisa lihat di sini, dan bagi teman-teman yang butuh yang harian nanti bisa gabung di channel apa ya, di channel Telegram. Di situ banyak informasi yang bisa didapat di situ. Oke, sampai jumpa teman-teman sekalian. Terima kasih untuk atensinya. Selamat malam.